Saudara, senang sekali saya Ofla Nadia dapat menemani Anda kembali di segmen ketiga Kompas Aceh kali ini. Sudah hadir juga bersama saya Bu Asnawi Kumar, Kepala Litbang sekaligus Redaktur Opini Harian Seram Indonesia. Tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Seram Indonesia. Selamat pagi Bu Asnawi. Selamat pagi. Bu Asnawi, tentunya cukup banyak informasi yang masuk ke meja redaksi dan hari ini kita memilih setidaknya ada 3 informasi penting yang ingin kita sampaikan ke pembaca Harian Seram Indonesia melalui serempet topik ini. Informasi pertama terkait dengan penambangan emas di Gunung Ujen Aceh Jaya yang masih aktif saat ini. Seperti apa informasi ini kita turunkan? Ya, sebetulnya masalah Gunung Ujen ini 3 tahun lalu memang hangat sekali. Kita terus memberitakan karena memang penambangan emas baik secara tradisional, namun belakangan juga memakai alat-alat berat seperti eskavator atau beko untuk menggali lubang ya. Bahkan sebelumnya pada tahun 2014 lalu ya, itu beberapa korban jatuh tertimbun di lubang penggalian itu di kawasan Gunung Ujen. Kemudian juga dari hasil pemeriksaan AMDAL ya oleh pihak lingkungan itu juga dinyatakan bahwa sungai di kawasan itu sudah tercemar merkuri karena memang proses penambangan itu memakai air raksa atau merkuri yang tentunya sangat berbahaya. Nah, lalu ditutup. Belakangan ternyata aktivitas di kawasan Gunung Ujen, aktivitas penambangan itu marak lagi. Ada ratusan lubang di sana dengan kedalaman antara 10 sampai 100 meter ya. 100 meter? Betul. Jadi sasaran untuk mencari batu yang memang mengandung emas. Jadi begitu mereka temukan batu di dalam bongkahan batu itu dihancurkan di dalam bongkahan batu akan terdapat biji emas ya. Kemudian proses pengambilan biji emas juga dilakukan secara manual dengan memakai air raksa atau merkuri itu tadi. Lagi-lagi ini masalah lingkungan tentunya. Sebetulnya beberapa waktu lalu itu Gubernur Aceh pernah meminta pihak Polda ya untuk menangkap para penambang liar ini. Dan itu dilaksanakan memang oleh pihak kepolisian. Misalnya seperti kita tahu di kawasan Gempang Pidi itu juga ada ditangkap 6 orang yang dinyatakan sebagai buruh tambang ilegal. Nah, tapi belakangan kita tidak tahu lagi bagaimana proses ke-6 penambang ilegal itu. Jadi setiap ada operasi ditangkap lalu tidak jelas nasibnya seperti apa. Kemudian kita juga tahu misalnya di kawasan Aceh Jaya dan Aceh Barat itu ada 3 titik penambangan emas ini yang sekarang ini menggunakan alat-alat berat. Jadi pemilik alat berat ini memperkerjakan ada warga Aceh, ada warga dari luar Aceh juga. Misalnya di kawasan Kecamatan Sungai Mas ya. Kemudian upaya pembersihan pemisahan emasnya dilakukan dengan air raksa di Krung Sungai Mas. Kemudian di Kecamatan Pantai Cermen juga pembersihan dilakukan di Krung Baikan. Satu lagi Pantonre. Kemudian pembersihannya juga dilakukan di Krung Renget. Jadi ini akan sangat berbahaya. Sumber-sumber air kita bakal tercemar merkuri. Bila ini tidak diantisipasi atau pihak pemerintah misalnya dalam hal ini itu karena ini bahan tambang itu merupakan wewenang provinsi. Jadi sebetulnya di tingkat gubernur lah yang harus membuat regulasi atau secara lebih tegas bagaimana supaya para penambang ini bisa dialihkan ke tempat lain agar mereka tidak lagi menambang secara ilegal yang kita khawatirkan akan merusak lingkungan, Nana. Ya, penggunaan merkuri ini tentunya akan merusak lingkungan seperti yang Bu Asnawi sebutkan. Sudah adakah mungkin wacana dari pihak pemerintah sendiri untuk membuat regulasi terkait dengan hal ini, Bung? Karena seminggu ini sangat berlarut-larut, mungkin 3 tahun terakhir sangat berlarut-larut dengan berita tentang ini saja seperti itu. Ya, itu masalahnya, Nana. Sampai sekarang gubernur masih tahap misalnya memerintahkan pihak Polda tangkap. Lalu setelah ditangkap tidak tahu mau diapakan. Karena memang sejauh ini sepertinya regulasi terkait masalah penambangan tradisional ini memang belum ada.
Kemudian kita tahu juga apa namanya di Aceh sedikit sekali lapangan pekerjaan, banyak pengangguran kita tahu, sehingga masyarakat tidak tahu harus bekerja apa. Ketika itu melihat ada potensi, meski tidak begitu menjanjikan, mereka terus bekerja mengorek, siapa tahu dapat emas, kemudian dari sana mereka dapat bayaran. Itu yang dilakukan oleh penduduk selama ini. Sementara bagaimana mengalihkan seperti misalnya dulu ada upaya mengalihkan para penanam ganja untuk menanam tanaman lain yang lebih produktif yang tidak dilarang. Mestinya regulasi yang dihasilkan upaya pengalihan para penambang liar ini juga dilakukan seperti itu. Tapi sejauh ini sepertinya belum ada upaya-upaya untuk mengalihkan para penambang liar ini ke sektor yang lebih bermanfaat, yang tidak yang tidak membahayakan lingkungan, Nana. Iya, tentunya juga kita harapkan semoga regulasi ini segera keluar supaya tidak semakin membuat lingkungan sekitar semakin tercemar seperti itu. Informasi selain yang sudah kita bahas tadi, Bung, juga terkait dengan informasi duka bagi masyarakat Aceh yang ada di Malaysia. Salah satu warga Aceh di sana meninggal karena kesetrum, Bung. Seperti apa informasi ini kita dapatkan? Iya, seorang warga Paluh Jerela, Kecamatan Sakti Pidi, Senin malam dilaporkan meninggal dunia di tempat kerjanya di Malaysia. Kebetulan korban bernama Zainal Arifin, itu bekerja sebagai instalator listrik. Dia kesetrum pada saat pemasangan listrik di Taman Gunung Mas, Negeri Sembilan, Malaysia. Jadi korban meninggal di tempat kejadian. Menurut rencana sekarang ini korban disemayamkan di satu rumah sakit di Negeri Sembilan di Malaysia, dan menurut rencana hari ini juga Rabu akan diterbangkan jam 12 nanti akan diterbangkan dengan pesawat Garuda ke kampung halamannya di Paluh Jerela, Kecamatan Sakti Pidi. Keluarga korban yang mengetahui ini itu menerima berita duka ini dengan sangat sedih sekali. Kita juga menurunkan satu tulisan ringan ya, penuturan ibunda korban. Ibunda korban ini merupakan tulang punggung bagi keluarga. Korban juga punya adik yang sekarang ini juga sedang dalam mengambil satu sepeda motor secara kredit. Biasanya uang kredit dikirim dari Malaysia ke ini. Dengan meninggalnya ini musibah ini, ibundanya sedih sekali, tidak tahu misalnya harus menutup dengan apa kredit itu. Nah, tentu berita duka ini korban coba difasilitasi oleh pihak dinas sosial dalam pemulangan jenazahnya besok bersama dengan seorang senator Aceh DPD, dalam hal ini adalah Sudirman. Haji Uma ya, yang pernah juga memfasilitasi pemulangan Zubir, seorang korban warga Aceh juga ya, yang tewas ditembak di Malaysia beberapa waktu lalu, yang merupakan warga Lamno Aceh Jaya. Ya, tentunya juga Kompas TV dan juga Seram Indonesia turut berduka cita atas kepulangan dari salah satu warga Aceh kita ini. Betul. Informasi terakhir juga kita bisa sampaikan di sini terkait dengan bendera Aceh dan juga himne Aceh. Seperti apa informasi ini, Bu? Ya, ini kita mengutip keterangan seorang pengamat politik dan keamanan, Aryos Nifada, yang menyebutkan bahwa sejauh sampai sekarang ini bendera Aceh itu masih syarat dengan masalah-masalah politik. Jadi kita tahu beberapa waktu lalu pada saat penutupan masa sidang DPRA oleh seorang anggota dewan ya dari fraksi Partai Aceh, itu menyerahkan bendera itu kepada wakil gubernur Bapak Nova Iriansah. Kita tidak tahu apa maksud penyerahan bendera itu. Ternyata memang bendera itu sejak awal dikatakan itu masih bermasalah, harus diubah, harus ya pokoknya tidak sama persis dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka yang pernah sebelumnya. Tapi pihak dewan kita melihat tidak ada upaya-upaya mengubah, tapi tetap ngotot untuk
supaya bendera ini tetap diberlakukan. Karena itu kita mengutip pengamat Arjo Sunipada yang menyebutkan bahwa bendera masih banyak masalah. Kemudian terkait dengan itu kita satu berita lainnya yang kita muat di halaman politik adalah soal sayembara himne Aceh. Ya, kita tahu bahwa terkait bendera, lambang dan himne ini satu kanun. Satu kanun. Kemudian dalam sayembara ini itu melibatkan ada sekitar 9 orang juri ya. Di antaranya ada penyanyi-penyanyi senior Aceh seperti misalnya Ibnu Arhas, kemudian juga ada wartawan senior Aceh seperti Barlian Awe dan lain-lain. Kita berharap dengan dengan demikian banyaknya terlibat para juri nanti akan menghasilkan himne Aceh yang betul-betul bisa mewakili semangat keacehan, bisa mewakili semua warga Aceh baik yang ada di pesisir barat, pesisir timur, utara maupun bagian tengah Aceh. Baik, tentunya 4 informasi yang sudah kita bahas tadi bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia dan juga secara online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bu Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, sampai jumpa.